Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai kuartil. Kita lihat definisi kuartil terlebih dahulu. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Terdapat 3 kuartil. Yang pertama kuartil bawah atau disimbolkan dengan Q1. Yang kedua kuartil tengah atau disebut juga dengan median, disimbolkan dengan Q2. Dan yang ketiga kuartil atas, disimbolkan dengan Q3 ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat sekumpulan data yang disimbolkan dengan garis lurus ini ya. X1 ini merupakan data awal atau data terendah. Dan XN ini data terakhir ya. Data ini kita bagi dua. Ruas kiri dan ruas kanan ini sama banyak. Maka ini disebut nilai tengah atau median. Disimbolkan dengan Q2. Selanjutnya data sebelum Q2 yang ini kita bagi dua lagi. Ruas kiri dan ruas kanan sama banyak. Ini disebut Q1. Kemudian data setelah Q2 yang ini kita bagi dua lagi, ruas kiri dan kanan ini sama banyak, maka ini disebut dengan Q3. Q1, Q2, dan Q3 ini membagi data menjadi 4 bagian. Ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan ini bagian yang keempat. Seperti itu konsep dari kuartil ya. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama kuartil data tunggal. Contoh, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nomor 1 ini datanya, nomor 2 ini datanya. Jawab. Langkah pertama kita urutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, kita lihat nilai tengah ya. Jadi kita tentukan dulu nilai tengah atau median dari data ini. Dari data ini bisa kita lihat bahwa nilai tengahnya yaitu 4 ya. Karena membagi ruas kiri dan ruas kanan ini sama banyak. Ini 3 data dan ini 3 data. Sehingga mediannya atau nilai tengahnya itu sama dengan 4. Atau dengan kata lain, Q2-nya ini sama dengan 4. Kemudian kita tentukan nilai Q1 ya, kuartil pertama di sebelah kiri kuartil kedua ya. Kita ambil nilai tengah dari data ini, berarti kita lihat nilai tengahnya yaitu 3. Sehingga Q1-nya ini sama dengan 3. Kemudian kuartil ketiganya data setelah Q2. 5, 6, 8. Nilai tengahnya yaitu 6. Sehingga Q3-nya sama dengan 6. Berarti Q1-nya itu sama dengan 3. Q2-nya 4. Dan Q3-nya itu sama dengan 6. Nomor 2. Langkah pertama sama ya. Kita urutkan data terkecil sampai data terbesar. Setelah diurutkan, kita tentukan nilai tengah atau median. Karena jumlah data di sini genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Maka nilai tengahnya berada di antara 5 dan 6 di sini. Ya, berarti Q2-nya berada di antara 5 dan 6. Sehingga untuk mencari nilai Q2 atau median ya, itu sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 ditambah 6, 11, bagi 2 itu 5,5. Jadi kuartil keduanya sama dengan 5,5. Selanjutnya kita tentukan kuartil pertama. Data sebelum Q2 ya, berarti di antara 3 dan 4. Jadi Q1-nya terletak di antara 3 dan 4. Sehingga Q1-nya sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. 3 ditambah 4, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya kita tentukan Q3 ya. Q3-nya terletak di antara 7 dan 8 karena jumlah data setelah Q2 ini genap ya. Jadi 6, 7, 8, 9. Maka Q3-nya terletak di antara 7 dan 8. Sehingga Q3-nya itu sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi Q1-nya 3,5, Q2-nya itu 5,5, dan Q3-nya itu 7,5. Selanjutnya yang kedua, kuartil data kelompok.
kita lihat rumus untuk mencari kuartil data kelompok. QI sama dengan TB ditambah P dikali I per 4N dikurang FK per FQI. Dimana keterangannya QI ini sama dengan kuartil ke I. Kuartil ke 1, kedua atau ketiga. Jadi I ini kita gantikan 1, 2, atau 3. Tergantung dengan soal ya. Kemudian TB tepi bawah kelas kuartil. P panjang kelas. N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan FQI merupakan frekuensi kelas kuartil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Contoh, tentukan nilai Q1 dan Q3 dari data berikut. Ini data nilai, dan ini data frekuensi. Jawab. Langkah pertama, kita tambahkan satu kolom lagi di sini ya, sebelah kanan sini. Itu untuk frekuensi kumulatif ya. Jadi kolom frekuensi kumulatif. Jadi kita cari dulu data frekuensi kumulatif dari data ini. Langkahnya yaitu kita jumlahkan saja nilai frekuensi pada masing-masing kelas ini ya. Jadi untuk yang pertama ini frekuensi kumulatifnya itu 3 tetap ya. Kemudian kita tambahkan 3 ditambah 8, 11. 11 ditambah 12, 23. 23 ditambah 9 itu 32. 32 ditambah 5, 37. Dan 37 ditambah 3 itu 40. Sehingga nilai N-nya sama dengan 40 ya. Jumlah seluruh frekuensi ini itu sama dengan 40. Selanjutnya kita cari Q1 ya. Karena yang ditanyakan kuartil pertama, berarti Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1 per 4N. Ya, jadi I-nya diganti dengan 1 di sini. Dikurang FK dibagi FQ1. Kemudian kita cari dulu letak kuartil pertama ya, atau kelas kuartil pertama. Jadi letak kuartil 1 itu sama dengan 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Kita lihat dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk yang kelas pertama ini 3 kurang, kemudian 11 lebih ya. Berarti letak kuartil pertama itu berada di sini ya. Jadi kelasnya berada di sini. Kemudian kita tentukan TB. TB-nya itu sama dengan 42 dikurang 0,5. Ini ya, 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 10 ya, diperoleh dari 42 dikurang 32 sama dengan 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 3 di sini ya. Jadi frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian frekuensi kuartil pertama atau kuartil satunya ini sama dengan 8 di sini ya. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi Q1 sama dengan TB 41,5 ditambah P panjang kelas 10 dikali 1/4 N sama dengan 10 ya, dikurang FK sama dengan 3 dibagi FQ1 sama dengan 8. 10 dikurang 3 itu sama dengan 7 ya. Kemudian kita kalikan dulu supaya lebih mudah. 10 dikali 7. Jadi 70. 70 dibagi 8 itu sama dengan 8,75. Jadi kuartil pertamanya itu sama dengan 41,5 ditambah 8,75 sama dengan 50,25. Selanjutnya kuartil ketiga sama dengan TB ditambah P dikali 3 per 4N ya. Jadi kuartil ketiga kita ubah menjadi 3 di sini. Dikurang FK dibagi FQ3. Kita tentukan dulu letak kelas kuartilnya. Jadi letak kuartil ketiga itu sama dengan 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, kita tentukan dari frekuensi kumulatif. 3 kurang ya, 11 masih kurang, 23 juga masih kurang, kemudian 32. Ini lebih ya. Berarti letak kelas kuartil ketiganya itu berada di sini. Kemudian kita tentukan TB, tepi bawah itu sama dengan 62 dikurang 0,5. 62 ini tepi bawahnya ya, dikurang 0,5 sama dengan 61,5. Kemudian panjang kelasnya sama dengan 10 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sama dengan 23. Ini kelas kuartil ya, yang ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Selanjutnya frekuensi kuartil ketiga itu sama dengan 9.
Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti Q3 sama dengan 61,5, tapi bawah ya, ditambah panjang kelasnya 10, dikali 3/4N sama dengan 30, dikurang 23, dibagi 9. 30 dikurang 23 itu sama dengan 7. Kemudian kita kalikan 10 dikali 7, 70/9. 70 dibagi 9 itu sama dengan 7,77. Sehingga Q3-nya itu sama dengan 61,5 ditambah 7,77, hasilnya 69,27. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.